Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan hukum tata negara temu kelima ini kita akan membahas tentang pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Di pertemuan 3 bersama dengan saya, kita sudah membahas tentang hierarki peraturan perundang-undangan yang salah satunya ada produk perundang-undangan yang namanya adalah peraturan daerah. Yang mana peraturan daerah ini merupakan peraturan perundang-undangan, salah satu produk perundang-undangan yang lahir karena adanya rezim otonomi daerah. Maka pembahasan kita di sini saat ini adalah pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Oke, kita mulai dari pengertian pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah sendiri seringkali disebut sebagai atau dengan istilah local government. Yang mana local government atau pemerintah daerah ini adalah pemerintahan daerah ini adalah pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Pemerintahan itu adalah teknis penyelenggaraannya. Pemerintah lokal adalah subjek penyelenggaranya. Sehingga di situ ada pemerintah lokal, dan di mana sih penyelenggaraan pemerintahan lokal atau pemerintahan daerah ini ada di daerah otonom. Sehingga dapat disimpulkan local government atau pemerintahan daerah adalah pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal di daerah otonom. Penyelenggaraan otonomi daerah sendiri sudah diakui, sudah diatur jauh sebelum konstitusi atau Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu berhasil diamandemen. Karena dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen sudah diakui adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mana itu diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 45. Silakan teman-teman sambil baca Undang-Undang Dasarnya. Ini kalau yang ini sebelum amandemen, silakan browsing Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen. Pasal 18-nya yang menyebutkan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Itu bunyinya. Silakan sambil baca. Yang mana ketentuan pasal 18 sebelum amandemen ini memiliki makna yang pertama adalah daerah negara bukanlah bersifat stat atau negara. Sehingga daerah dengan negara itu berbeda. Karena tadi bunyinya adalah negara dibagi atas daerah besar, daerah kecil begitu kan. Berarti ada daerah dan negara itu merupakan suatu hal yang berbeda. Yang kedua, makna kedua, daerah negara dibagi besar dan kecil baik berupa local state government dan local self government. Local state government, local self government itu kalau bahasa dulu itu ada daerah tingkat 1, daerah tingkat 2. Daerah tingkat 1 adalah provinsi, daerah tingkat 2 adalah kabupaten kota madya. Sekarang sudah tidak dibagi tingkat 1, tingkat 2 gitu. Istilahnya tidak demikian dan sudah tidak ada istilah kota madya juga. Teman-teman mengenal kabupaten atau kota gitu. Nah, makna pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 berikutnya, bentuk dan susunan pemerintah lokal harus diatur dengan undang-undang, sehingga ketentuan pasal 18 ini mengharapkan adanya undang-undang organik atau undang-undang pelaksana yang melaksanakan pengaturan yang masih belum rigid karena peraturannya masih umum dalam konstitusi pasal 18. Karena belum begitu rigid gitu mengatur tentang pemerintah lokal atau pemerintahan daerah. Peraturan berikutnya diatur menurut atau berdasarkan undang-undang organiknya. Makna yang ketiga, bagi daerah-daerah yang bersifat otonom harus diadakan dasar permusyawaratan seperti dalam sistem pemerintahan negara. Itu kenapa kemudian kita mengenal permusyawaratan, lembaga permusyawaratan atau perwakilan lah. Lembaga perwakilan itu tidak hanya ada di pusat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, atau dalam tatanan ini antara DPR dan DPR pos DPD itu kita mengenal adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau di daerah ada namanya Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tapi nanti akan kita bahas ada perbedaan antara posisi DPRD dengan posisi DPR, yang mana DPR itu fungsinya dalam kedudukannya sebagai lembaga legislatif, tetapi DPRD tidak demikian. Nanti akan kita bahas dalam slide berikutnya. Berikutnya makna selanjutnya adalah negara Republik Indonesia akan menghormati status kedudukan daerah-daerah yang bersifat istimewa. Jadi sejak sebelum konstitusi kita itu diamandemen, konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen itu juga mengakui adanya daerah-daerah yang bersifat istimewa. Menghargai, menghormati status-status kedudukan daerah yang bersifat istimewa. Nah,
Itu tadi adalah ketentuan pasal 18 sebelum amandemen, pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen. Berikutnya kita akan melihat ketentuan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI 1945 atau konstitusi kita, Konstitusi Republik Indonesia pasca amandemen. Yang mana itu juga diatur dalam pasal 18. Pasal 18-nya tapi lebih lengkap. Kalau teman-teman silahkan sambil merujuk atau membaca konstitusi kita pasca amandemen, di situ lebih banyak pengaturannya daripada sebelum amandemen. Pada pasal 18 ayat 1 yang pertama, berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi lagi menjadi daerah kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Di sini berarti ada kata-kata dibagi atas juga, sama dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen, yang mana di situ juga pembagian daerah atas daerah besar dan daerah kecil. Saya ingin teman-teman fokus dengan kata-kata dibagi atas atau pembagian atas tadi. Bandingkan dengan kata terdiri dari. Ternyata kata-kata dibagi atas dengan terdiri dari itu kalau bahasa hukum itu memiliki makna yang berbeda. Kalau dibagi atas, maka negara itu adalah negara yang satu. Negara yang satu kemudian dibagi per daerah-daerah kecil-kecil lainnya gitu. Tapi kalau terdiri dari, bayangan kita itu akan bisa dibawa pada negara bagian dalam negara serikat. Nah, awal mulanya kan negara-negara kecil ini kemudian berkumpul menjadi yang namanya negara serikat. Itu terdiri dari negara A, terdiri dari negara B, negara C, dan seterusnya. Sedangkan kalau kita itu awal mulanya adalah negara kesatuan yang kemudian dibagi atas daerah-daerah ini. Daerah provinsi, daerah kabupaten, kota. Itu makna yang beda dalam bahasa hukum antara terdiri dari dengan dibagi atas. Nah, balik lagi di sini. Diselenggarakan mempunyai pemerintahan daerah atau diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, yang mana pemerintahan daerah ini terdiri dari kepala pemerintahan daerah dan DPRD. Kepala pemerintahan daerah, DPRD. Nah, saya ingin membahas yang tadi sebelumnya sudah saya singgung sedikit, bahwasanya sekalipun sistem permusyawaratan atau sistem perwakilan itu juga ada di daerah, sehingga di daerah itu memiliki yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tapi DPRD itu ternyata fungsinya bukanlah sebagai lembaga legislatif. Sepertinya saya sudah pernah membahas atau menyinggung ini dalam ilmu negara, yang mana pada semester lalu di ilmu negara saya sudah menegaskan bahwasanya DPRD ini adalah pelaksana pemerintahan daerah, bukan pelaksana fungsi legislatif. Ini supaya lurus pemahamannya bahwa dalam suatu negara kesatuan yang mana tidak ada negara dalam negara, itu tidak boleh atau tidak diperbolehkan adanya lembaga legislatif yang lebih dari satu atau lembaga pembentuk undang-undang yang lebih dari satu. Karena DPRD sekalipun dia membentuk satu jenis produk atau peraturan perundang-undangan, tapi bukanlah undang-undang. Dia hanya tatarannya membuat suatu peraturan daerah yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Itu kenapa DPRD bukanlah sebagai pelaksana fungsi legislatif. Dia tidak berada dalam ranah lembaga legislatif. Ranah mana? Ranah unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan kepala daerah. Itu posisi daripada DPRD. Nah, di sini kepala pemerintah daerah atau seringkali saya sebut sebagai kepala daerah itu diatur dalam pasal 18 ayat 4 dalam hal pemilihannya, sedangkan DPRD diatur dalam pasal 18 ayat 3 dalam hal pemilihannya. Saya bahas dulu yang 18 ayat 3 yang mengatur tentang pemilihan DPRD. Di sini disebutkan dalam pasal 18 ayat 3 anggota DPRD dipilih melalui pemilu. Sudah jelas bahwa anggota DPRD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Itu sudah jelas di 18 ayat 3-nya. Mari kita lihat di 18 ayat 4. Kaitannya dengan kepala pemerintah daerah atau kepala daerah, pemilihannya bagaimana sih, dengan cara apa?
Dalam pasal 18 ayat 4 disebutkan gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Nah, tidak sama dengan pengaturan tentang DPRD yang langsung diatur dipilih melalui pemilu. Kepala daerah dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota diaturnya dipilih secara demokratis. Demokratis itu kan berarti lebih luas maknanya daripada sekedar pemilu. Apakah pemilihan umum itu demokratis? Bisa menjadi salah satu upaya atau salah satu cara yang dikatakan demokratis jika itu dikehendaki rakyat. Kemudian apakah dipilih oleh DPRD, kepala daerah itu dipilih oleh DPRD, itu adalah demokratis? Bisa, kalau dilihat dari sudut pandang itu adalah kehendak rakyat. Maka demokratis di sini adalah apa yang dikehendaki oleh pemegang kedaulatan tertinggi, sebetulnya begitu. Sehingga saya pernah menyinggung dalam pertemuan ketiga kaitannya dengan contoh pembentukan perpu. Kita pernah membentuk suatu perpu yang mana perpunya ini mengatur tentang pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat, karena sempat pernah ada undang-undang pada kabinet pada akhir pemerintahan Pak SBY. Kemarin kan kita sudah bahas itu. Akhir pemerintahan Pak SBY pernah dibahas adanya undang-undang kepala daerah dipilih oleh DPRD. Kemudian keluarlah perpu kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat kembali. Nah, kaitannya dengan ini sebetulnya tidak ada kriteria yang baku apakah kepala daerah itu harus dipilih oleh rakyat atau harus dipilih oleh DPRD atau tidak boleh dipilih oleh DPRD. Itu tidak ada kriteria baku, karena dalam pasal 18 ayat 4 disebutkan dipilih secara demokratis. Maka kehendak rakyat itu seperti apa? Maka suatu ketika nanti misal kepala daerah itu dipilih oleh DPRD, kemudian deal dan rakyat tidak melakukan protes, maka ya itu adalah sesuai dengan pasal 18 ayat 4, karena tidak disebutkan melalui pemilu tadi. Masih lebih luas demokratis itu maknanya itu lebih luas daripada dipilih melalui pemilu tadi. Kalau pemilu jelas dipilih langsung oleh rakyat. Berikutnya itu kenapa ketentuan pasal ini juga melegalisasi pemilihan gubernur di daerah istimewa Yogyakarta. Karena kita tahu pemilihan gubernur di daerah istimewa Yogyakarta itu merupakan garis keturunan dari sultan, garis keturunan dari keraton Jogja, yang kalau kita mungkin menilai loh kok begitu, padahal daerah-daerah lain dilakukannya atau dipilihnya melalui pemilu. Apakah itu salah? Ya tidak, karena bahasa atau pengaturan dalam 18 ayat 4 adalah dipilih secara demokratis. Kalau masyarakat Jogja menghendaki demikian, ya sudah, berarti itu adalah pemilihan secara demokratis berdasarkan garis turun-temurun. Atau kita tahu di daerah khusus ibu kota Jakarta, yang mana wali kota di DKI Jakarta itu ditempatkan oleh gubernur. Jadi dipilih oleh gubernur, sehingga sempat kan pernah rame ada pelelangan jabatan dan lain sebagainya, karena memang gubernur memiliki kewenangan untuk menempatkan tiap-tiap wali kota pada satuan-satuan wilayah DKI Jakarta, dalam kesatuan DKI Jakarta. Nah, itu juga memang diperbolehkan melihat dari tidak adanya batasan khusus pemilihannya seperti apa sih itu, tapi juga bahasanya lebih mendalam lagi nanti karena adanya kekhususan, tidak serta-merta demokratis juga ya kalau DKI Jakarta itu, karena ada kekhususan. Nanti silahkan untuk yang mau membahas ini bertanya dalam kolom komentar. Berikutnya, unsur penyelenggara pemerintahan daerah juga diberikan tugas, diberikan kewenangan untuk yang pertama, pasal 18 ayat 2. Kepala pemerintahan daerah DPRD diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Mengatur urusan rumah tangganya sendiri secara mandiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang mana asas-asas ini akan kita bahas dalam slide berikutnya.
Kemudian tugas yang kedua, menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Itu ada dalam pasal 18 ayat 5. Menjalankan otonomi seluas-luasnya. Seluas-luasnya, karena kemandirian tadi, tiap-tiap daerah memiliki kemandirian untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun ada pengecualian untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, yang dalam hal ini tidak diperbolehkan daerah-daerah tersebut untuk menyelenggarakan urusan ini, karena ini sudah menjadi ranah dari urusan pemerintah pusat. Apa saja itu? Ada 5 urusan pemerintah pusat yang tidak boleh diutak-atik atau diatur oleh pemerintah daerah. Yang pertama adalah urusan tentang agama. Urusan agama ini adalah urusan pemerintah pusat. Yang kedua adalah urusan tentang pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan ini juga merupakan urusan pemerintah pusat. Berikutnya yang ketiga adalah masalah moneter, yang keempat adalah masalah fiskal, yang kelima adalah politik luar negeri. Yang agama, masalah yang pertama, urusan pemerintahan tentang agama itu adalah urusan pemerintah pusat, sehingga pemaknaan atau pemaknaan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian diatur adanya pembatasan agama dari 5 agama menjadi 6 agama, kemudian penganut kepercayaan itu juga diakui, itu sudah ranah dari pemerintah pusat untuk mengartikan hal tersebut dan mengatur perihal tentang agama. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk mengatur ini gitu. Kita bayangkan tiap-tiap daerah mengatur tentang agamanya masing-masing, maka ribuan atau bahkan jutaan agama yang ada di Indonesia gitu, karena adat istiadat kita juga banyak sekali yang itu sangat berpengaruh dalam hal penentuan kepercayaan misal. Kemudian kita juga punya Kementerian Agama di tingkat pusat, sehingga memang Kementerian Agama inilah yang sebagai wakil pemerintah pusat untuk mengatur urusan agama. Kemudian yang kedua, kita masalah pertahanan keamanan. Ini bisa dipisah, bisa menjadi satu ya. Pertahanan itu kan lebih ke TNI, militer begitu, keamanan lebih kepada keamanan sipil, utamanya itu lebih kepada Polri misal. Nah, TNI Polri ini adalah alat negara yang mana ada dalam naungan pemerintah pusat. Sekalipun di kecamatan misal ada Koramil, ada Polsek, di tantanan kabupaten ada Polres, ada Kodim dan lain sebagainya. Sekalipun ada di daerah itu ada kesatuan kepolisian ataupun militer, tapi mereka adalah alat negara. Mereka adalah orang-orang dari pemerintah, bukan pemerintahan ya, tetapi memang alat negara pemerintah pusat, urusan pemerintah pusat yang diletakkan di daerah-daerah, yang mana di tiap-tiap pemerintah daerah itu maka tidak diperbolehkan untuk memiliki kepolisian sendiri atau kesatuan militer sendiri. Tidak ada tentara nasional Surabaya misalnya, tetap tentara nasional Indonesia. Tidak ada polisi Surabaya ya, polisi Republik Indonesia, kan begitu. Nah, berikutnya masalah moneter. Moneter itu perihal tentang pengaturan rupiah misal. Maka tiap-tiap daerah itu tidak diperbolehkan untuk memiliki mata uang sendiri-sendiri. Surabaya tidak boleh memiliki mata uang Suro dan Boyo, misal gambarnya Suro dan Boyo, tanpa dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Itu tidak diperbolehkan, karena memang masalah moneter adalah masalah pemerintah pusat. Kemudian berikutnya adalah masalah fiskal atau masalah perpajakan, itu juga masalah pemerintah pusat, sekalipun daerah itu memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah tentang pajak, tapi controllingnya tetap pemerintah pusat. Berikutnya ada masalah politik luar negeri. Politik luar negeri ini juga masalah antar negara dengan negara, maka urusan politik luar negeri ini urusan pemerintah pusat. Nih, saya ulangi lagi, maka otonomi seluas-luasnya yang diselenggarakan oleh daerah otonom oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah, yaitu kepala daerah dan DPRD, adalah semua urusan kecuali urusan-urusan yang merupakan urusan pemerintah pusat. Sekalipun dalam undang-undang pemerintah daerah yang terbaru, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, sebagaimana itu merupakan perubahan Undang-Undang 23 2014, itu ada pembagian urusan-urusan, ada urusan pemerintah
wajib, ada urusan pemerintah pilihan, urusan pemerintah konkuren, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman sambil baca. Sebetulnya ada mata kuliah yang lebih konkret membahas tentang pemerintahan daerah. Jadi ini sebagai gambaran dulu tentang pemerintahan daerah, supaya teman-teman punya gambaran nantinya. Nah, urusan-urusan ada urusan pemerintah pusat bersama dengan urusan pemerintah daerah misal, tapi di situ pasti ada bersama-sama keduanya. Tetapi untuk urusan pemerintah pusat yang saya sebutkan tadi ada 5 urusan, itu wajib tidak diperbolehkan pemerintah daerah untuk ngutak-ngatik, karena itu sudah urusan pemerintah pusat, sehingga dikenal kemudian adanya pembagian urusan ini dengan teori residu atau teori sisa. Teori residu, teori sisa, sehingga ini semua urusan itu apa sih? Urusan apa saja sih yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yaitu semua urusan dikurangi urusan pemerintah pusat yang sudah menjadi fokus milik dari pemerintah pusat. Sisanya itu adalah residu tadi, sisanya itu adalah urusan pemerintah daerah. Saya ulangi, teori residu itu menunjukkan bahwa tiap-tiap daerah otonom yang dalam hal ini diselenggarakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah memiliki kewenangan seluas-luasnya untuk menyelenggarakan semua urusan kecuali 5 urusan yang merupakan urusan pemerintah pusat, sehingga residunya itulah urusan pemerintah daerah gitu. Tapi balik lagi, ada beberapa urusan pemerintahan yang kemudian diselenggarakan bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, pasal 18 ayat 6. Dalam hal ini, unsur penyelenggara pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan tugas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Inilah kemudian melahirkan peraturan daerah, misalnya yang kemarin kita bahas dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ini arti otonomi daerah dari kata auto dan nomos. Otonomi, auto dan nomos atau nomi. Auto itu sendiri, nomos itu aturan. Berarti otonomi daerah itu asas yang mengatur suatu daerah membuat suatu aturan sendiri atau pengundangan sendiri atau mengatur atau memerintah sendiri, yang Lockman juga mengartikan suatu kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan daerah. Di sini ada pengertian otonomi daerah yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74, Undang-Undang 2299, Undang-Undang 32 2004, dan Undang-Undang 23 Tahun 2014. Silakan teman-teman pahami. Jadi penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut sudah diatur dalam konstitusi pasal 18 sebelum amandemen sampai dengan pasca amandemen, yang kemudian melahirkan beberapa undang-undang. Ini 23 2014, juga ada undang-undang perubahannya yaitu Undang-Undang 9 tahun 2015. Namun seperti yang pernah saya paparkan dalam pembahasan hierarki peraturan perundang-undangan atau sumber hukum, ada undang-undang perubahan yang hanya merubah beberapa pasal saja, sehingga tidak keseluruhan pasal yang diubah, sehingga 23 2014 ini masih berlaku. Berikutnya ini perkembangan hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Silakan sambil dipahami. Sistem otonomi kita adalah otonomi material, otonomi formal, dan otonomi real. Otonomi material itu kaitannya dengan substantif. Di sini ada pembagian tugas atau wewenang dan tanggung jawab secara eksplisit atau diperinci dengan tegas dalam undang-undang pembentukan daerah. Otonomi material, otonomi substantif, pembagian tugas, pembagian wewenang, pembagian tanggung jawab. Kemudian ada otonomi formal. Untuk otonomi formal ini tidak ada perbedaan tegas antara kewenangan pusat dan daerah, yang mana pembagian tugas atas pertimbangan rasional dan praktis, bukan secara materi harus diserahkan, tapi agar lebih efektif dan efisien. Jadi bedanya otonomi material dan otonomi formal itu apa? Kalau otonomi material karena substantif, pembagian tugasnya itu sudah jelas. Pembagian tugasnya ini untuk daerah, untuk pusat ini gitu. Itu sama dengan sudah dipastikan urusan pemerintah pusat itu apa sih? 5 urusan tadi adalah urusan pemerintah pusat itu adalah pembagian berdasarkan material.
pola substantif tadi. Sedangkan untuk otonomi formal, sekalipun tidak ada pembagian secara rigid, secara konkret, pembagian ini dilaksanakan dengan sudut pandang mana sih yang lebih efektif, mana sih yang lebih efisien ketika suatu urusan itu diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Itu adalah pembagian berdasarkan otonomi formal atau formil. Kemudian otonomi real. Otonomi real adalah penyerahan urusan, tugas, wewenang kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata dan real. Otonomi real inilah yang kemudian saat ini sedang dikembangkan. Maksudnya dilihatnya atau didasarkan pada faktor yang nyata dan real. Suatu daerah, misal saya contohkan aja, suatu daerah saya Madiun Kabupaten, tepatnya Mejayan, yang mana itu sebelah kecamatan Mejayan itu ada kecamatan Saradan yang di situ potensi hutannya itu besar. Maka untuk Kabupaten Madiun akan lebih tepat untuk membuat suatu peraturan daerah tentang pengelolaan hutan misal. Karena sumber daya alamnya itu memiliki hutan. Ini yang dinamakan otonomi real. Berbeda dengan misal daerah Tuban, yang mana daerah Tuban potensi alamnya itu lebih pada laut. Maka pemerintah daerah setempat semestinya membuat suatu produk peraturan daerah yang mengatur tentang tata kelola laut, pantai, dan lain sebagainya, tempat wisata dan lain sebagainya, yang itu mengatur tentang potensi alam, sumber daya alam laut. Nah, itu adalah otonomi real. Apa atau faktor apa sih yang nyata, yang real, yang ada di daerah? Itu adalah otonomi real yang menjadi wewenang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Itu sistem otonomi. Ada material, saya ulangi lagi, ada material, formal, dan otonomi real. Material itu pembagian secara substantif dan sudah ditentukan terlebih dahulu begitu. Kalau formal itu sudah tidak dilihat secara substantif, tidak ada perbedaan tegas antara kewenangan pusat daerah, tapi dilihatnya mana sih urusan yang lebih tepat dilaksanakan oleh pusat atau daerah, dilihat dari sisi efektif dan efisiennya. Otonomi realnya dilihat dari senyata-nyatanya yang ada di daerah itu apa gitu. Sehingga sekarang yang sedang dikembangkan dalam hal penyelenggaraan otonomi daerah yaitu prinsip otonomi seluas-luasnya. Seperti yang saya sampaikan, tiap-tiap daerah memiliki kemandirian untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri sehingga memiliki otonomi yang seluas-luasnya, kecuali 5 urusan pemerintahan pusat tadi. Kemudian otonominya nyata, senyatanya yang ada di daerah itu apa, sehingga tidak ada daerah yang kemudian mengatur rumah tangganya tidak dengan kacamata apa yang ada di daerahnya, potensi yang ada di daerahnya, dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab inilah yang harus ditekankan supaya daerah ini sadar bahwa pertanggungjawaban mereka itu tetap ada dalam garis kerjasama atau garis komando dari pemerintah pusat. Sekalipun pemerintah pusat juga tidak boleh melakukan sewenang-wenang untuk ikut campur urusan pemerintah daerah, tetapi maksud di sini adalah pemerintah daerah tetap paham, tetap mengetahui bahwa daerah ini dalam satu kesatuan Republik Indonesia, dalam satu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak diperbolehkan daerah tadi bertindak melampaui kewenangan daerah sehingga bisa berakibat sama saja dengan negara dalam negara. Ini ciri-ciri pemerintahan daerah. Ada lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil daripada negara, adanya jumlah penduduk yang mencukupi, adanya kepentingan-kepentingan yang coraknya sukar dibedakan, adanya organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan tersebut, adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan. Ini hal yang biasanya menjadi faktor penentu apakah suatu daerah ini memang patut untuk dijadikan suatu daerah otonom. Apalagi daerah baru ya, kan ada daerah pemekaran, ada daerah yang awal mulanya itu jadi satu daerah A, kabupaten kota A, kemudian memekarkan diri, dia memisahkan diri menjadi daerah baru, menjadi daerah B misal.
Itu karena dilihat dari potensi apakah memang daerah B ini ketika nanti dia memisahkan diri dengan daerah A, dia memiliki kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan. Berikutnya kita membahas tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah tadi sudah disinggung adanya ketentuan penyelenggaraan asas otonomi dan asas tugas pembantuan. Di sini kemudian di asas otonomi ini dimunculkan menjadi asas desentralisasi, dekonsentrasi plus tugas pembantuan tadi. Jadi ada 3 asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Saya ulangi lagi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Saya kutip berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk definisinya. Desentralisasi itu apa sih? Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Kemudian dekonsentrasi. Dekonsentrasi itu apa? Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Itu dekonsentrasi, pelimpahan. Desentralisasi penyerahan, dekonsentrasi adalah pelimpahan. Lalu apa itu tugas pembantuan? Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Penugasan, penyerahan, pelimpahan, penugasan. Untuk penyerahan sendiri, ketika kita diserahkan sesuatu, penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom, ya sudah, itu menjadi kewenangan daerah. Kalau kita diserahkan sesuatu, ya itu menjadi kewenangan kita karena sudah diserahkan urusan itu. Tapi dengan kata-kata pelimpahan, dekonsentrasi, pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan. Tetapi sebetulnya itu adalah urusan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ataupun kepada instansi vertikal dan atau kepada gubernur dan bupati wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum. Jadi hanya dilimpahkan, tapi urusan itu sebetulnya masuk ke urusan pemerintah pusat. Berikutnya lagi adalah tugas pembantuan, penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi ditugaskan kepada daerah otonom untuk menyelenggarakan urusan itu. Itu bedanya penyerahan, pelimpahan, dan penugasan. Ini perbandingannya. Kalau desentralisasi, ciri-ciri pelaksanaannya ada transfer kewenangan. Ditransfer, kalau kita udah dapat transferan uang ya sudah ya. Kalau transferan itu memang betul-betul diserahkan, bukan dipinjamkan. Kalau sudah diserahkan ya itu menjadi uang kita. Yang mana kalau desentralisasi, kewenangan sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab institusi penerima kewenangan. Kalau sudah diserahkan kepada daerah ya sudah, itu menjadi tanggung jawab daerah itu. Kemudian diberikan dana yang dialokasikan secara terpisah maupun sumber-sumber dana. Berikutnya, kalau dekonsentrasi itu hanya delegasi kewenangan atau pelimpahan kewenangan tadi. Kewenangan yang sesungguhnya itu tetap melekat pada institusi atau pejabat pemberi delegasi kewenangan. Jadi ketika pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan atau melimpahkan kewenangan kepada daerah otonom dengan asas dekonsentrasi, maka kewenangan itu sebetulnya tetap melekat pada pemerintah pusat. Sehingga pemerintah pusat menyediakan dana untuk penyelenggaraan kewenangan tersebut atau urusan tersebut, karena poin ketiga disediakan dana dari institusi pemberi tugas. Kalau institusi pemberi tugasnya adalah pemerintah pusat, misal kementerian apa begitu, mendekonsentrasikan kepada suatu daerah, kementerian kepanjangan tangan kementerian pada daerah tertentu, maka kementerian itulah yang wajib untuk menyediakan dananya. Berikutnya, personil pelaksana adalah dari institusi pemberi tugas tetapi ditugaskan di luar ibu kota negara. Jadi tetap pegawainya itu pegawai pemerintah pusat yang kemudian ditempatkan di daerah atau di luar ibu kota negara. Contohnya apa sih?
Kalau saya tadi menyinggung soal kementerian-kementerian, contohnya itu kalau teman-teman tahu di Sidoarjo ada kantor imigrasi dekat bandara. Kantor imigrasi itu masuk dalam jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor imigrasi itu masuk dalam jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Nah, Kemenkumham ini pusat. Orang-orangnya itu apakah orang-orang pemerintah daerah Sidoarjo atau orang-orang Kementerian Hukum dan HAM? Orang-orangnya Kementerian Hukum dan HAM, bukan pemerintah daerah Sidoarjo. Sehingga gaji mereka PNS, gaji PNS itu, gaji PNS Kementerian Hukum dan HAM sekalipun dia diletakkan di kantor imigrasi daerah, yang ini daerah Sidoarjo, itu tetap digaji oleh pemerintah pusat dengan menggunakan APBN, bukan APBD dari daerah Sidoarjo. Beda dengan ini ya, kalau di Surabaya itu kan di Jawa Timur itu kan ada pengaturan untuk guru SMA, tingkat SMA itu merupakan PNS provinsi, kabupaten kota, provinsi Jawa Timur, kabupaten kota. Ini salah satu contoh ya, contohnya provinsi Jawa Timur. Guru SMA itu adalah guru PNS provinsi, sedangkan guru SMP sampai dengan SD PNS-nya ataupun TK jika ada PNS itu merupakan PNS dari pemerintah daerah kabupaten dan kotanya. Ini salah satu contoh di Provinsi Jawa Timur. Nah, ini berarti untuk gaji PNS guru tingkat SMA itu menggunakan APBD provinsi. Gaji guru pada tingkat kabupaten kota PNS itu menggunakan dana APBD. Itu sendiri-sendiri. Sedangkan untuk yang tadi Kementerian Hukum dan HAM yang mana di daerah itu ada kantor imigrasi, PNS-nya itu digaji dengan APBN karena adalah pemerintah pusat. Ini salah satu contoh dari dekonsentrasi. Dan banyak kok kementerian-kementerian yang lain yang ada di daerah. Misal BPN, Badan Pertanahan Nasional, dalam lingkungan Kementerian tentang pertanahan yang membahas tentang pertanahan, mengatur bidang pertanahan, itu juga demikian. Kementerian Agraria ya, itu juga demikian. PNS pusat yang menyelenggarakan urusan di daerah menggunakan asas dekonsentrasi, gajinya itu menggunakan gaji APBN atau menggunakan dana APBN gitu. Berikutnya tugas pembantuan, bukan transfer kewenangan maupun delegasi kewenangan, melainkan pemberian bantuan pelaksanaan tugas yang bersifat operasional. Dia bukan transfer, tadi dia bukan penyerahan, dia bukan delegasi atau pelimpahan, tetapi dia penugasan, pemberian bantuan pelaksanaan tugas yang sifatnya operasional. Kewenangan tetap melekat pada institusi pemberi tugas. Jadi ketika yang memberikan tugas itu pemerintah pusat, ya tetap pemerintah pusat. Ketika yang memberikan tugas itu adalah provinsi ya siapa yang memberikan tugas. Sama dengan dekonsentrasi tadi, nggak hanya pemerintah pusat ya. Tadi kan pemerintah pusat kepada provinsi, bisa jadi provinsi memberikan itu kepada kabupaten kota. Itu berarti siapalah instansi yang memberikan tugas itu. Bukan memberikan, kalau dekonsentrasi melimpahkan urusan tadi atau melimpahkan kewenangan tadi. Untuk tugas pembantuan juga demikian, kewenangan tetap melekat pada institusi pemberi tugas. Disediakan dana, sarana dan prasarana serta personil yang diperlukan disediakan oleh institusi pemberi tugas. Personil pelaksana maupun sarana prasarana sebagian besar berasal dari institusi penerima tugas supaya efektif dan efisien. Bedanya kalau dekonsentrasi tadi personilnya itu dari siapa yang siapa yang atau instansi apa yang mendelegasikan kewenangan atau mendelegasikan urusan. Sedangkan untuk tugas pembantuan, personilnya itu justru berasal dari institusi penerima, bukan institusi pemberi tugas. Institusi penerima tugas lah yang sebagai personil pelaksana tugas tadi.
Contohnya apa? Contohnya kantor urusan agama. Kantor urusan agama itu kan di bawah naungan Kementerian Agama. Tapi kemudian yang ada di situ PNS-PNS-nya yang biasanya nikahin orang atau melaksanakan tugas administrasi kaitannya dengan administrasi yang masuk, biasanya kebanyakan sih pernikahan ya, kebanyakan. Mungkin ada urusan-urusan yang lain tentang, kalau KUA itu kan lebih ke orang-orang yang beragama Islam gitu. Nah itu orang-orangnya itu adalah orang-orang dari institusi penerima tugas atau orang-orang daerah. Orang-orang daerah bukan dari orang-orang pemberi tugas, tetapi menyelenggarakan tugas pembantuan, menyelenggarakan tugas yang diberikan oleh institusi pemberi tugas. Itu contohnya. Jadi saya ulangi lagi, kalau dekonsentrasi contohnya seperti kantor kementerian-kementerian yang ada di daerah. Contoh tadi kantor imigrasi yang berada dalam naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ada di daerah, itu adalah contoh dari dekonsentrasi. Tugas pembantuan operasional, biasanya lebih ke pelaksana operasional, itu contohnya kantor urusan agama ataupun badan-badan yang lain yang memang di daerah itu pelaksananya personil dari daerah atau penerima tugas. Tuh. Nih supaya lebih gampang sudah saya checklist. Ada perbedaan sentralisasi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Kalau dekonsentrasi, tugas pembantuan, desentralisasi sudah kita bahas. Ada sebetulnya asas berikutnya adalah asas sentralisasi. Asas sentralisasi ini sebetulnya asas yang paling cocok ya untuk diterapkan di negara kesatuan. Paling cocok itu adalah asas sentralisasi. Karena bedanya negara kesatuan dengan negara serikat itu apa sih? Kalau negara kesatuan itu sebetulnya entitas wilayahnya itu kecil. Satuan kilometer wilayahnya itu kecil daripada negara serikat. Ya kalau negara serikat itu perlu ada negara bagian itu kan banyak banget. Bayangannya itu pasti luas sekali. Tapi kalau negara kesatuan karena satu, itu seharusnya negaranya wilayahnya kecil aja, maka jadi negara kesatuan. Kita kan tidak seperti itu Indonesia. Kita menggunakan bentuk negara kesatuan, tetapi sebetulnya secara kenyataan, secara geografisnya kita negara kepulauan yang luasnya sangat luas banget, sangat luas sekali, begitu. Nah, tepatnya sebetulnya menggunakan sentralisasi, tapi kita tidak menerapkan itu karena ternyata pernah diterapkan di zaman Orde Baru sentralisasi ini, di mana semua urusan itu merupakan urusan pemerintah pusat. Daerah itu dengan asas komando pemerintah pusat ternyata tidak berhasil diterapkan. Tapi secara teori tepat. Secara implementatif kalau dilihat dari misal otonomi formil yang melihat efektif efisien, otonomi nyata yang melihat senyatanya yang ada, atau serealnya yang ada di daerah itu seperti apa, maka sentralisasi di Indonesia itu tidak bisa terlaksana dengan baik, dengan optimal. Karena saking luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini saya sudah checklist dalam kotak, ada dilihat dari wewenang politik, dari wewenang administratif, dan sumber keuangan. Coba kita lihat di desentralisasi paling akhir dulu. Di situ sumber keuangannya mana? APBD. Perangkat daerahnya daerah otonom. Kemudian wewenang politiknya di daerah. Itu kalau desentralisasi, karena sudah ditransfer tadi, sudah diserahkan tadi urusannya. Maka wewenang politiknya itu sudah diserahkan ke daerah, wewenang administratifnya itu di daerah otonom, perangkatnya itu perangkat daerah otonom, sumber keuangannya juga APBD daerah otonom itu. Bandingkan dengan sentralisasi. Kalau sentralisasi wewenang politiknya pusat, wewenang administrasi atau perangkat pusat di daerahnya itu adalah perangkat pusat, kemudian sumber keuangannya juga APBN. Sentralisasi kebalikan dari desentralisasi. Kalau dekonsentrasi, wewenang politiknya itu pusat atau pemberi pelimpah. Kalau dekonsentrasi itu kan pelimpahan wewenangnya, berarti pelimpah wewenang atau pelimpah urusan tadi siapa, maka itu wewenang politiknya dia. Kalau pusat berarti wewenang politik pusat, wewenang administratifnya di mana? Perangkat pusat yang ada di wilayah administrasi, perangkat pusat tetap perangkatnya itu dari pusat yang diletakkan di daerah. Kemudian sumber keuangannya tetap APBN. Tugas pembantuan sumber keuangannya APBN,
Wewenang administrasi perangkat daerah otonom. Jadi meminta bantuan dari instansi penerima tugas sehingga checklistnya ada di perangkat daerah otonom. Kemudian wewenang politiknya tetap ada di pusat atau tetap ada di instansi pemberi tugas. Nih ya, ini paling enak untuk dipahami dengan cara checklist dalam kolom ini. Silakan teman-teman memahami. Kita bahas satu persatu asasnya. Ini asas sentralisasi, kelebihan kelemahannya apa sih? Kelebihannya alat pemersatu politik. Sangat mudah kalau menggunakan sentralisasi. Karena satu komando tadi. Alat pemersatu politiknya oke. Kemudian mencegah keinginan bagi daerah untuk memisahkan diri. Karena sudah dalam satu komando tadi. Ketiga, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kedaerahan atau kewilayahan, kepentingan nasional. Kemudian berikutnya mempermudah pengaturan dalam perundang-undangan karena satu komando tadi. Namun sentralisasi ini memiliki kelemahan apalagi pada daerah kesatuan, negara kesatuan yang seperti Indonesia wilayah geografisnya. Karena tugas pemerintah pusat menjadi sangat berat. Bayangkan kalau semuanya diserahkan kepada pemerintah pusat dengan kondisi geografis kewilayahan kita yang seperti demikian, maka susah, berat tugas pusat itu. Yang terjadi apa? Pembangunan yang tidak merata. Itulah yang menunjukkan bahwa sentralisasi ini tidak tepat dilaksanakan di Indonesia. Karena pemerintah pusat wewenangnya sangat berat, urusannya sangat besar gitu. Kemudian ketergantungan daerah. Sehingga daerah-daerah misal pembangunan itu tidak baik, misal pembangunan itu belum baik, pembangunan itu belum merata, yang disalahkan adalah pemerintah pusat karena ketergantungan daerah tadi. Sedangkan pemerintah pusat merasa keberatan juga karena semua urusan diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Tuh. Yang berikutnya menghambat prakarsa atau inisiatif daerah karena daerah kemudian bisa jadi bergantung, bisa jadi dia ya sudah karena memang sentralisasi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian yang berikutnya tidak ada alternatif lain kecuali melaksanakan tugas dari pemerintah pusat. Tidak ada alternatif lain kecuali melaksanakan tugas dari pemerintah pusat karena tidak adanya potensi daerah untuk inisiasi tadi. Itu kelemahan dari sentralisasi. Berikutnya ada desentralisasi, terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama adalah memberikan penilaian yang tepat kepada daerah, sehingga daerah-daerah ini memiliki kewenangan untuk melihat potensi daerahnya sendiri, memberikan penilaian atas potensi daerahnya sendiri. Berikutnya menyederhanakan birokrasi pemerintahan yang dulunya apa-apa ke pemerintahan pusat kemudian terbantu dengan adanya dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang ada di daerah. Kemudian meringankan beban pemerintah pusat, rakyat di daerah menjadi subjek pengambil keputusan, diserahkan lagi kepada rakyat, kemudian sarana demokrasi dalam merumuskan kebijakan di daerah. Maka disebutkan desentralisasi itu anak kandung dari demokrasi itu karena ya itu sarana demokrasi pemerintahan dari untuk dan oleh rakyat daerah. Kelemahannya apa? Kelemahan dari desentralisasi dapat menimbulkan potensi bagi daerah untuk memisahkan diri karena daerah itu dituntut untuk mandiri tadi. Ketika daerah tidak memiliki rasa nasionalis yang tinggi, rasa untuk tetap bertahan dalam negara kesatuan, kemungkinan untuk keinginan memisahkan diri itu besar dengan asas desentralisasi. Berikutnya terjadi ketegangan atau spanning antara pusat dan daerah ya karena daerah juga merasa memiliki kewenangan yang besar, pusat juga merasa bahwa daerah itu dalam satu kesatuan negara tersebut gitu. Mungkin adanya potensi ketegangan atau spanning tadi. Peluang terjadi ketimpangan antar daerah itu juga tinggi karena masing-masing daerah tidak sama potensinya. Contoh Bali dengan potensi alam dan potensi pariwisata yang sangat besar dibandingkan dengan daerah-daerah yang tidak memiliki potensi alam yang besar, tidak memiliki potensi wisata, itu akan timpang dengan asas desentralisasi ini. Dan berikutnya kemungkinan terjadi fanatisme daerah itu juga besar. Tiap-tiap daerah merasa bahwa daerahnya ini yang terbaik, itu memungkinkan. Sebetulnya pemerintahan daerah itu penting gak sih? Ini kita akan bahas latar belakang perlunya pemerintah daerah.
Yang pertama adalah adanya pertimbangan kondusif dan situasional. Kenapa pemerintah daerah itu penting? Karena daerah-daerah tadi diberikan kewenangan, kemandirian untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan secara real, secara nyata yang ada di daerahnya, di masyarakatnya, untuk dari dan oleh rakyat. Sehingga diharapkan dengan demikian situasi daerah itu lebih kondusif. Karena rakyat itulah yang kemudian bisa mengontrol penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian berikutnya, latar belakang berikutnya adalah pertimbangan sejarah dan pengalaman berpemerintahan. Kita pernah mengalami negara serikat. Kita pernah dengan dengan kontrol Belanda, Indonesia pernah mengalami bentuk negara serikat, tapi ternyata buruk. Tidak optimal, tidak bisa terlaksana dengan baik. Kita pernah pemerintah daerah tetapi menggunakan sentralisasi seperti masa Orde Baru. Tepat secara teori, tepat secara seharusnya memang demikian, tetapi ternyata secara implementatif tidak tepat. Maka pertimbangan sejarah dan pengalaman berpemerintahan inilah yang kemudian mendorong latar belakang perlunya pemerintah daerah. Pertimbangan politis dan psikologis dilihat dari masyarakat berarti. Psikologisnya masyarakat seperti apa, kemudian kepentingan politik masyarakat daerah itu seperti apa, kan pasti akan membangun lebih semangat membangun daerah ketika diberikan kepercayaan untuk membangun daerah itu dari sudut pandang pendekatan politis dan psikologis. Berikutnya pertimbangan teknis pemerintahan yang akan lebih mudah ketika dilaksanakan oleh daerah sendiri. Itu latar belakang perlunya pemerintah daerah. Pertimbangan perlunya desentralisasi dalam NKRI. Tadi berbicara tentang otonomi daerah itu lebih merujuk pada desentralisasi, asas desentralisasi. Lalu penting nggak sih desentralisasi? Nih pentingnya atau perlunya desentralisasi dalam NKRI melihat bahwa prinsip kita adalah prinsip negara hukum. Negara hukum di sini tidak hanya negara berdasarkan kekuasaan semata, tetapi negara berdasarkan hukum dan juga negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Itu prinsip negara hukum. Yang lanjut dengan prinsip demokrasi. Prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi itu saling terkait, yang mendorong semestinya rakyat daerah lah yang diberikan transfer atau diserahkan kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya, menyelenggarakan pemerintahan daerahnya sendiri. Sehingga itu akan menjamin prinsip welfare state atau negara kesejahteraan, dengan harapan pemerintahan dari, untuk, dan oleh rakyat daerah tadi akan mendorong adanya kesejahteraan untuk rakyat daerah itu sendiri. Yang mana pertimbangan perlunya desentralisasi berikutnya adalah prinsip kebinekaan. Karena saking binekanya, saking beragamnya Indonesia, masyarakat Indonesia dengan segala kebutuhannya masing-masing, maka tidak bisa disamaratakan dengan menggunakan sentralisasi. Maka penting adanya desentralisasi untuk menjawab tantangan-tantangan yang berbeda karena adanya kebinekaan masyarakat tadi. Itu pertimbangan perlunya desentralisasi. Nah, jenis-jenis pemerintah daerah ada local state government, itu wilayah administratif, local self government, itu daerah otonom atau pelaksana teknisnya. Jadi kalau di Indonesia sendiri, local state government itu adalah provinsi, sekalipun provinsi sekarang sudah beberapa menyelenggarakan urusan yang bersifat teknis, tapi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah itu adalah provinsi atau gubernur. Gubernur itu ada pada posisi 2, dia sebagai local state government karena kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, hanya pelaksana wilayah administratif, tapi berikutnya provinsi sendiri dalam hal ini dipimpin oleh gubernur juga memiliki local self government. Ada 2 posisi. Sedangkan kabupaten kota itu adalah murni local self government atau daerah otonom. Ini jenis pemerintahan daerah. Nah, terakhir ya. Belum. Ini hanya menegaskan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa DPRD itu letaknya di bawah eksekutif dari pemerintah pusat,
bukan di bawah dari DPR, sehingga DPR, MPR, DPD itu tidak ada lembaga yang ada di bawahnya. Itu menegaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan, sehingga lembaga legislatif DPR, DPD itu tidak memiliki lembaga yang ada di daerah. Yang memiliki lembaga yang ada di daerah itu hanya BPK, Presiden dan dalam jajaran eksekutif, dan MAMK dalam jajaran yudikatif. Legislatif tidak punya. Itu udah jelas bahwa tidak ada lembaga legislatif yang ada di daerah. DPRD letaknya ada di bawah eksekutif sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi, gubernur, DPRD. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten kota yaitu bupati, wali kota, dan DPRD. Ini hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ada hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, atau antara provinsi, kabupaten, kota yang diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Ada lagi ini hubungan wewenang ya. Hubungan yang kedua, hubungan keuangan dan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian ketiga, negara dalam hal ini juga mengakui menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus istimewa yang diatur dengan undang-undang. Sehingga pasal 18B ayat 1 ini menegaskan adanya hubungan pengakuan atau hubungan penghormatan oleh pemerintah pusat dalam hal ini negara terhadap daerah-daerah yang sifatnya khusus dan istimewa. Sehingga ada daerah khusus ibu kota, daerah istimewa Yogyakarta, dan otonomi khusus lainnya seperti Papua dan Aceh. Berikutnya, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Itu kenapa hukum adat dan masyarakat hukum adat, masyarakat ulayat di Indonesia itu masih diakui. Karena konstitusi mengakui demikian. Mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Sepanjang masyarakat hukum adat dengan hukum adatnya itu masih hidup dan tidak bertentangan atau sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Selesai materi kita hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan untuk klik dalam kolom komentar, kemudian masukkan pertanyaan itu dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.